Halo, selamat datang kembali di channel Coin Signal Info. Hari ini kita akan membahas lagi tentang perkembangan kripto ya. Nah, kita mulai dulu dari kondisi market ya. Nah, di sini kita lihat market sudah mulai merah lagi, yang dimana Bitcoin tidak mampu menembus 17.500 pada waktu itu, dan sekarang kembali lagi ke 16.900. Nah, seperti itulah ya. Jadi semua udah merah lagi. Kemarin kan hijau-hijau ya. Jadi ini saya buat seperti jurnal ya. Setiap hari saya coba melihat tentang pergerakan daripada Bitcoin dan altcoin lainnya. Jadi saya coba melihat psikologinya begitu. Ternyata benar ya, memang harga itu selalu diatur sebenarnya ya, disetel begitu ya. Jadi sebenarnya teknikal ini tidak bisa kita pandang sebelah mata. Selain daripada fundamental dan news dan rumor begitu, tidak bisa kita pandang juga sebelah mata begitu. Bahkan banyak orang yang maksimalis dalam hal teknikal, ada juga maksimalis dalam hal fundamental. Ternyata ya memang tidak boleh kita maksimalis dalam satu hal tertentu begitu. Apakah itu teknikal ataupun fundamental. Jadi kita memang harus melihat dari dua sisi, bahkan ke banyak sisi begitu. Nah, kita lihat Bitcoin ya, sudah mulai terjadi koreksi setelah kenaikannya yang waktu itu 17.400. Yang saya bilang resisten ini adalah resisten yang terkuat dan agak sulit untuk Bitcoin untuk ditembus begitu, dan terbukti ya bahwa memang betul ya sekarang sudah anjlok. Namun ada pantulan lagi, dan ini bisa dibilang sebagai support lagi ya di 16.800. Dan memang sih dia terjadi pantulan di situ, makanya saya bilang itu adalah support terbaru lagi untuk Bitcoin dalam masa sideway. Di antara garis kuning ini bisa dibilang adalah area sideway-nya Bitcoin. Karena ini area 17.000 ke bawah loh, jadi ini masih area sideway walaupun Bitcoin dump di 15.800 dan pump lagi di 17.400, itu masih sideway. Jadi itulah hati-hati kita terhadap FOMO begitu ya. Walau kita lihat hijau, kalau dia masih berada di area ini, itu masih area tipuan begitu ataupun sideway. Sebenarnya sangat cocok lah untuk akumulasi ya kalau kondisi sideway begini. Karena ini kan kita berbicara jangka panjang kalau soal akumulasi ya. Karena menurut Rainbow Chart, memang Bitcoin ini sudah deep sekali sebenarnya. Walaupun dia sekarang berada di 17.400 ataupun di 18.000, itu sebenarnya masih deep sekali, masih murah begitu. Bahkan bisa dibilang itu harga diskonnya Bitcoin sebenarnya. Bahkan ini bisa dibilang Bitcoin kembali ke tahun 2017 ataupun 2018 harga sekarang. Nah, itu yang mungkin bisa Anda pertimbangkan untuk DCA ya. Makanya banyak orang juga mengatakan ya waktu yang tepat untuk masuk begitu ya. Namun seperti yang saya bilang, Bitcoin masih ada potensi penurunan sampai ke 14.000, itu harapan saya. Jangan sampailah 10.000 ya. Jadi dia cukup di situ. Dan kalau bisa sih dia ketahan aja di 15.800 kalau bisa. Tapi saya sangat meragukan. Dan ini bukan menakut-nakuti ya. Memang begitulah kondisinya dari segi teknikal. Dan kita lihat juga rumor-rumor yang lain juga begitu banyak ya. Mulai lagi nih sekarang, dalam kondisi merah seperti ini, mulai lagi berita-berita buruk kita dengarkan gitu. Nah, sebelum itu kita lihat lagi Bitcoin dominance memang terjadi kenaikan di 40,45. Dan ini juga bisa dibilang kenaikannya lumayan ya daripada 40,35 yang kemarin. Sehingga membuat altcoin juga ikutan begitu. Memang begitulah ya prinsipnya Bitcoin. Kemudian kita lihat lagi untuk Fear and Greed Index-nya 25 ya. Jadi ketakutan bertambah dan ini sekarang sudah masuk ke extreme fear. Yang selama ini adalah fear gitu. Jadi ini extreme fear. Kenapa? Karena Bitcoin koreksi. Ya begitulah kita dikendalikan psikologi kita ya. Waduh gawat nih, gawat gitu ya. Nggak perlu takut begitu. Memang begitu harusnya bergerak market ya. Di antara ketakutan dan keberanian, di antara keserakahan dan kesabaran begitu. Disitulah ada untung yang ditukarkan begitu ya antara kedua karakter itu. Jadi sebenarnya dengan harga Bitcoin ini kita harapkan ada sebuah volatile ya. Jangan sideway begini begitu ya. Jadi yang kita tunggu adalah FOMC nantinya di tanggal 13 dan 14 ya. Di situ kita harapkan ada volatile. Apakah Bitcoin itu akan terbang ataupun dump gitu. Itu penting sebenarnya. Jadi Bitcoin ini dalam kondisi dump pun sebenarnya sangat penting ya. Agar dia tidak diam. Bayangin aja kalau sideway Bitcoin itu selama 2 tahun sangat memuakkan sekali. Mungkin Anda belum pernah merasakan itu. Itu terjadi pernah di tahun 2018 sampai 2020 akhir.
itu sideways panjang hampir 2 tahun itu. Sampai Anda muak dengan kripto, yang namanya kripto itu Anda sangat muak gitu. Nah, saya harapkan itu jangan terjadi lagi begitu. Adalah volatile ya. Kemudian kita lihat tentang Ripple ya. Ripple di sini sudah terjadi unlock ya. Kemarin yang saya bilang menurut Fibonacci kita disarankan untuk mengambil di 0,38 ya, dan akan terjadi pantulan, dan benar ya, dia terjadi pantulan sekitar 1,5% dan itu lumayan sebenarnya buat saya kalau kita ambil di 0,38. Nah, dan kalau Anda kemarin mengambil 0,38 pas, Anda sudah untung 2% begitu. Dan itu menurut saya lumayan ya. Nah, setelah dia terjadi pantulan dari 0,38, dia akan terjadi penurunan menuju 0,37 seperti kemarin yang saya bilang ya. Dan ini juga terbukti kalau dia lagi mengejar ke 0,37. Jadi bagi Anda yang belum memasang 0,38 atau belum sampai ke 0,37, mungkin ini Anda tinggal menunggu waktu saja. Nah, setelah nanti dia ke 0,37, mungkin dia akan terjadi kenaikan lagi ya, ke 0,38 ya. Nah, ini disclaimer on ya, jadi ini analisa pribadi saya sebenarnya, jadi belum tentu benar ya, dan belum tentu salah juga, ini tergantung Anda mau ikut mau tidak, saya tidak memaksakan ya. Saya mencoba menganalisa market ini per hari begitu ya, jadi biar saya dapat psikologinya. Nah, kemarin saya bilang tentang support trendline ini sudah ditembus ya, dan akan menuju penurunannya ke 0,37, dan menurut Fibonacci disarankan untuk mengambil 0,38. Nah, kenapa bisa bergerak seperti ini ya? Jadi memang itulah teknikal menariknya. Yang mana duluan nih, rumor atau teknikal begitu. Itu yang membuat kita kadang-kadang buta begitu ya. Bahkan beberapa analis juga sangat bingung dalam hal itu. Nah, kita lihat rumor terkait dengan Ripple ini yaitu Ripple CTO shutdown ChatGPT XRP konspirasi teori. Jadi ChatGPT ini adalah AI ya, Artificial Intelligence, yang bisa menganalisa tentang kripto apapun begitu ya. Dan ini konon katanya ya, yang menciptakan adalah salah satu Elon Musk begitu. Ada Elon Musk di belakangnya, jadi saya juga nggak tahu. Jadi ini juga kemarin ya, video sebelumnya yang membahas tentang Twitter Coin, yaitu ChatGPT. Jadi ChatGPT ini menganalisa juga tentang Dogecoin juga ya, bahwa Dogecoin itu valuable dan limited katanya. Ya begitulah, namanya punya Elon Musk begitu ya. Tentu ya dia sesuka hati begitu. Jadi ChatGPT ini menuduh Ripple ini dapat mengendalikan secara keseluruhan, baik itu dari segi komunitas, misalnya dia lagi membuat sebuah proyek. Jadi kan harus ada persetujuan dari komunitas ya, ataupun suara terbanyak begitu. Dia bisa atur suara komunitas itu menjadi super majority ya, seperti ini ya. Super majority of the participant in the network. Jadi dia bisa mengendalikan itu, kata si ChatGPT. Namun si pihak Ripple ya tentu saya membantah ya itu nggak benar begitu. Terkait dari apapun beritanya, inti dari maksud saya adalah ini adalah rumor lagi yang diciptakan begitu. Sebenarnya kalau ini nggak benar ya tinggal di shutdown aja sih sebenarnya ya. Kalau bisa ya pihak global men-shutdown aja begitu. Kalau memang kripto ini mengganggu secara seluruh dunia, kenapa nggak di-cut aja gitu? Kenapa harus ada market dan diciptakan chart segala macam seperti halnya saham begitu ya? Ini kan seperti konspirasi di dalam konspirasi jadinya kalau memang Ripple ataupun kripto lainnya itu jelek ataupun berbahaya. Nah, karena kalau begini ya, memang kalau benar si Ripple ini dapat mengendalikan kendali yang sangat tinggi, bahkan bisa mengubah partisipan, yang katanya ke depannya untuk pemilihan umum presiden atau pemimpin melalui blockchain, berarti bisa diatur juga suara untuk memilih presiden begitu kan. Akhirnya dapat menguasai bumi nantinya begitu dengan secara diktator. Itu sangat bahaya sebenarnya kalau ini memang benar konspirasi yang dikatakan oleh ChatGPT ini. Nah, ini kan harus kita pantau juga ya. Kalau memang Ripple seperti itu, serem juga begitu ya. Nah, ini tentu saja membuat rumor negatif dan sentimen negatif terhadap Ripple sehingga market turun. Apakah karena teknikal, apakah karena rumor itu? Saya nggak tahu. Kalau menurut saya karena teknikal sih sebenarnya ya. Jadi para big fund melihat kalau sebuah retail itu melihat ada sebuah harapan kenaikan di support trendline ini akan terjadi pantulan, ternyata digagalkan oleh big fund dengan melakukan dump besar-besaran begitu sehingga XRP anjlok. Nah, kemudian ada lagi berita lagi ya tentang sentimen negatif Ripple, yaitu XRP lawyer states biggest danger to Ripple. Jadi si pengacaranya sendiri juga mengatakan ada suatu hal yang bahaya, bahwa XRP ini juga bahaya untuk Ripple.
terkait dengan masalah sekuritas dan kontrak investasi lagi begitu. Jadi kan lucu ya, kemarin dia memberikan sebuah harapan begitu, sekarang dia menakut-nakutin si Ripple-nya sendiri begitu kan, saya nggak ngerti jadi maksudnya. Nah, jadi hal-hal inilah yang perlu kita perhatikan ya. Jadi kita harus kombinasikan terus tentang berita, rumor, dan sentimen-sentimen dengan teknikal. Jadi teknikal juga sangat penting untuk kita pantau terus juga ya. Dari psikologi ini kelihatan sekali ya. Saya yakin para big fund melihat teknikal begitu, untuk melihat psikologi market, melihat psikologi kita begitu. Karena mereka yakin ya kalau kita itu menganalisa secara teknikal. Jadi disitulah pentingnya ada stop loss ataupun cut loss ya. Jadi agar kita tidak dirampok habis-habisan oleh para big fund itu begitu. Jadi kita bisa berhati-hati dalam langkah kita. Itulah yang bisa saya sampaikan ya. Mungkin ada berita-berita lain tadinya tentang Indonesia mengatakan ini masuk ya ke berita internasional Indonesia CBDC, bahwa Indonesia nanti menciptakan CBDC dan digital rupiahnya dapat digunakan ke metaverse. Nah, ini juga sangat menarik sebenarnya. Jadi kita tunggu aja pergerakan Indonesia untuk cepat membangun CBDC dengan penuh kehati-hatian dan efisiensinya yang sempurna begitu. Itulah yang bisa saya sampaikan ya. Dan ada juga mungkin berita tentang Crow yang meroket 10% namun terjadi anjlok lagi. Ya biasalah ya, pengaruh dari setelah perilisan NFT Piala Dunia Coca-Cola, dan di situ diangkat beritanya ya, sehingga terjadi pump dan para big fund masuk. Kemudian sudah mencapai tujuannya, dia nge-cut semua. Jadi ya, saya turut berduka cita untuk orang yang sudah kena FOMO Crow ini ya. Kan kalau kita lihat selama ini Crow juga sudah saya bahas tentang kebusukan Crow. Memang tidak terlihat busuk, tapi menurut saya busuk begitu ya. Jangan gegabah, jangan pengaruh FOMO dan FUD. Oke ya. Sebelum saya mengakhiri video ini, saya mau mengundang Anda untuk mendaftar di akun Binance, yang merupakan exchanger atau bursa kripto terbesar di dunia dari segi kapitalisasi dan keuangan reserve-nya yang transparan, dengan total asetnya sebesar 69 miliar US dollar, atau dalam rupiah 1080 triliun rupiah. Untuk mendaftar, ada link pendaftaran di deskripsi video. Dengan mendaftar melalui link pendaftaran di bawah, Anda mendapatkan diskon fee 20% setiap transaksi seumur hidup. Dan mendapatkan juga dana Rp100.000 ketika pertama kali mendaftarkan akun Binance. Anda juga bisa mendownload Binance di Play Store dengan memasukkan kode diskon FUBG7SNU. Dan tetap mendapatkan diskon 20% setiap trading seumur hidup dan dana Rp100.000. Banyak sekali kelebihan Binance, baik dari segi kecepatan dalam trading dan paling stabil, hampir tidak pernah error ketika market lagi meroket. Selain itu juga memiliki banyak fitur seperti staking, tabungan fleksibel, auto investasi yang cocok untuk Anda yang sedang DCA atau dollar cost averaging. Dan ada juga fitur Launchpad dan Launchpool yang pada dasarnya ketika kripto baru launch di Binance akan mendapatkan keuntungan hingga 20.000% yang tertinggi. Tentunya dengan kecepatan tangan Anda untuk take profit. Silakan daftar segera, kesempatan terbatas. Dan Anda bisa tanyakan hal-hal yang perlu Anda ketahui di DM Instagram saya. Dan di akhir video saya ucapkan salam profit.